Perang Vietnam akan menjadi perwujudan dari impian rakyat Vietnam untuk memiliki satu negara yang bersatu, merdeka, dan berdiri sendiri di dunia. Bebas dari penindasan dan kekuasaan asing. Ini adalah jenis kisah yang telah diceritakan kembali sepanjang sejarah. Dan jika itu terjadi pada waktu lain dalam sejarah, maka kemungkinan besar kisah itu akan terlupakan di luar negara kecil Asia Tenggara itu, seperti banyak perang kemerdekaan lainnya. Namun, karena peristiwa di tempat lain di dunia, medan perang Vietnam menjadi salah satu yang terpenting di bumi pada saat itu. Karena disinilah dua negara adidaya yang berseberangan secara ideologis, Barat Demokratik dan Timur Komunis, akhirnya saling berhadapan. Karena tidak bisa bertarung secara langsung, sebab itu akan menghancurkan diri mereka sendiri dalam api nuklir, mereka justru bertempur melalui rakyat Vietnam. Ini adalah kisah Perang Vietnam. Terima kasih Masterworks telah mensponsori episode hari ini. Selamat datang di Wars of the Worlds. Pada abad ke-17, misionaris Katolik Prancis dan Portugis tiba di Asia Tenggara dengan tujuan menyebarkan Katolik ke wilayah tersebut. Pada saat itu, wilayah tersebut sangat terpecah antara para penguasa lokal yang sering berperang satu sama lain, sehingga Prancis mengirimkan pasukan untuk melindungi para misionaris. Selama 200 tahun berikutnya, Prancis semakin banyak terlibat dalam urusan wilayah tersebut, menyediakan tentara untuk membantu para panglima perang lokal yang lebih bersedia bekerja sama dengan Prancis melawan mereka yang tidak mau. Seiring waktu, mereka memperoleh semakin banyak wilayah di daerah tersebut, baik melalui tipu daya, negosiasi, atau yang lebih sering terjadi, peperangan. Hal ini memuncak pada tahun 1887 dengan didirikannya Federasi Wilayah Jajahan Prancis yang dikenal sebagai Indochina Prancis. Pemerintah kolonial Prancis mengeksploitasi rakyat jajahannya dengan memberlakukan pajak yang sangat tinggi atas barang-barang penting seperti garam dan opium. Indochina Prancis akan meluas pada akhir abad ke-19 dengan wilayah yang diserahkan dari Siam yang bertetangga pada tahun 1893 dan kemudian bertambah lagi pada tahun 1907. Meskipun pada pertengahan dekade 1930-an, beberapa wilayah ini akan dikembalikan. Namun, perlawanan terhadap Prancis di wilayah tersebut tidak pernah benar-benar diberantas oleh pemerintah kolonial, sehingga muncul beberapa gerakan yang bertujuan untuk menyingkirkan mereka dan membentuk negara merdeka yang baru. Salah satu gerakan tersebut adalah Vietnam Quy Chinh Dan, atau yang dikenal dengan Viet Quy Chinh, yang berasal dari kota Hanoi. Pada tahun 1927, Viet Quy Chinh memulai kampanye pembunuhan terhadap pejabat Prancis yang mengakibatkan penindakan brutal terhadap para anggotanya yang menyebabkan hampir sepertiga dari mereka ditangkap oleh pasukan keamanan Prancis. Namun, hal ini tidak menghentikan kampanye mereka dan pada tanggal 10 Februari 1930, mereka mengorganisir pemberontakan tentara Vietnam di Barak Yen Bai yang pada akhirnya gagal. Prancis menghukum dengan kejam para anggota dan pendukung Viet Quy Chinh, mengeksekusi banyak dari mereka. Viet Quy Chinh perlahan kehilangan pengaruhnya setelah itu, tetapi gerakan nasionalis lain sudah mulai mendapatkan dukungan dan akan sangat memengaruhi lanskap politik di wilayah tersebut selama 30 tahun berikutnya. Pada tahun 1917, Kekaisaran Rusia diguncang oleh revolusi yang mengakibatkan penggulingan Tsar dan pembentukan negara adidaya komunis pertama di dunia, Uni Soviet. Banyak orang di Uni Soviet ingin menyebarkan ideologi komunis mereka keluar perbatasan mereka sendiri dan menciptakan tatanan dunia baru yang menganut ideologi komunis. Dan untuk mencapai hal ini, pemimpin Soviet Vladimir Lenin membentuk Komintern, sebuah organisasi internasional yang bertujuan merencanakan dan mendukung lebih banyak revolusi di seluruh dunia. Pada tahun 1923, seorang anggota baru tiba di Moskow untuk menerima pelatihan ideologis dan praktis dalam mengobarkan revolusi komunis. Namanya adalah Ho Chi Minh. Kehidupan awal Ho Chi Minh agak samar di beberapa bagian, baik karena kurangnya pencatatan yang memadai di antara penduduk lokal Indochina, dan terkadang karena dia kemudian memberikan informasi yang saling bertentangan tentang kehidupannya. Tanggal lahir yang dipublikasikan adalah 19 Mei 1890, dan ayahnya adalah seorang hakim yang akhirnya diberhentikan dari jabatannya karena menyalahgunakan kekuasaan pada tahun 1911.
Ho Chi Minh mendapatkan pekerjaan di sebuah kapal Prancis dengan nama samaran Van Ba untuk menyamarkan keterlibatannya dalam protes anti perbudakan dan bekerja di berbagai kapal, berkeliling dunia, mengunjungi antara lain Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1919, dia kembali ke Prancis di mana saat itu dia semakin sadar secara politik. Dia bertemu dengan sekelompok orang Indochina lainnya yang tinggal di Paris, yang selain memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, juga mulai mengagumi cita-cita komunisme. Sebagai masyarakat yang sebagian besar hidup di pedesaan dan telah lama ditindas oleh kaum imperialis Prancis, impian tentang komunisme, di mana kekuasaan didistribusikan di antara rakyat dan bukan hanya segelintir elit, mendapatkan tempat di hati banyak masyarakat pribumi Asia Tenggara. Sesuatu yang kemudian membuat negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, merasa khawatir di tahun-tahun berikutnya. Saat berada di Paris, Ho Chi Minh memperjuangkan agar rakyatnya dapat ikut menentukan syarat-syarat perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, dan memohon kepada para pemimpin dunia untuk mendesak Prancis memberikan kemerdekaan kepada Indochina. Fakta bahwa 100.000 orang dari Indochina telah berjuang untuk Prancis di parit-parit front barat membuat mereka mendapat sedikit dukungan. Namun kedua upaya itu terbukti sia-sia. Meskipun hal itu meningkatkan profilnya di tanah air sebagai tokoh yang memimpin seruan untuk kebebasan. Kurangnya dukungan dari negara-negara barat yang demokratis justru mendorong Ho Chi Minh dan rekan-rekannya semakin dekat ke Moskow dan komunisme. Dan hal ini pada akhirnya membuatnya mengambil peran aktif dalam mempromosikan komunisme di dalam Prancis sendiri. Faktanya, dia adalah salah satu anggota pendiri Partai Komunis Prancis. Pada tahun 1923, dia mulai bergerak ke timur, menyamar sebagai pedagang Tiongkok agar bisa mencapai Moskow dan menghadiri Komintern. Setelah itu, dia pergi ke Tiongkok dan mulai mengajarkan orang-orang Indochina yang tinggal di sana tentang cara-cara komunis, dan akhirnya menjadi agen senior Komintern di Asia Tenggara. Pada tanggal 18 Oktober 1926, Ho Chi Minh yang berusia 36 tahun menikahi seorang gadis Tiongkok berusia 21 tahun bernama Zhen Ziwenming, meskipun mendapat protes dari rekan-rekannya yang ia abaikan begitu saja. Selama dekade berikutnya, Ho Chi Minh akan melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Eropa dan Asia demi kepentingan komunisme dunia, bertemu dengan anggota kelompok komunis, bahkan hingga Prancis, Belgia, Italia, India, Tiongkok, dan Thailand. Di tanah kelahirannya, Prancis masih menindak keras para tersangka revolusioner, menjadikan partai komunis di Prancis maupun Indochina ilegal pada tahun 1939. Namun, Prancis segera menjadi lebih khawatir dengan ancaman yang semakin besar dari Jepang, dan ketakutan bahwa kaum komunis di Tiongkok mungkin akan memenangkan perang saudara yang sedang berkecamuk di sana. Prancis sendiri terjerumus ke dalam perang dengan Jerman pada bulan September tahun 1939, dan dalam waktu 1 tahun akan jatuh ke tangan Blitzkrieg Jerman. Kekaisaran Prancis sekarang berada di bawah kendali Prancis Vichy yang memiliki kekuatan militer terbatas. Sehingga dengan sedikit perlawanan, Jepang masuk ke Indochina pada tanggal 22 September tahun 1940. Tujuan Jepang adalah untuk memblokade pasokan ke Tiongkok yang telah mereka perangi sejak tahun 1937. Bagi rakyat Vietnam, pendudukan Jepang sama brutalnya jika tidak lebih dibandingkan dengan pemerintahan Prancis, dan Ho Chi Minh serta para pengikutnya tahu bahwa kekacauan perang adalah waktu yang ideal untuk melawan para penjajah tanah air mereka. Oleh karena itu, Ho Chi Minh membentuk kembali kelompok nasionalis yang sebelumnya telah bubar menjadi Viet Minh, yang memiliki tujuan untuk mengusir Jepang dan boneka-boneka Prancis mereka yang baru, serta membebaskan Indochina agar menjadi negara komunis yang merdeka. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari rakyat dengan jumlah anggota yang diklaim mencapai 500 juta orang pada akhir tahun 1944. Hal ini berkat prioritas mereka terhadap kemerdekaan Vietnam di atas agenda komunis mereka sendiri, yang berarti bahwa kelompok nasionalis non-komunis pun bersekutu di bawah panji Viet Minh. Pada awalnya, mereka menggunakan senjata yang diselundupkan dari Tiongkok atau yang direbut dari Prancis dan Jepang. Tetapi ketika Amerika Serikat memasuki perang pada tanggal 7 September 1941, Viet Minh mulai menerima pendanaan dan perlengkapan dari Amerika Serikat. Viet Minh terbukti menjadi musuh mematikan bagi Jepang. Mereka sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan mereka tentang negeri sendiri. Ho Chi Minh mendirikan markasnya di utara, dekat perbatasan dengan Tiongkok, agar ia bisa bertemu secara rutin dengan sekutu komunis Tiongkoknya. Dalam salah satu pertemuan tersebut, Ho Chi Minh ditangkap oleh Kuomintang Tiongkok, musuh dari komunis Tiongkok dalam perang saudara mereka yang sempat terhenti. Dan ditahan selama 2 tahun, pada saat itu ia diizinkan kembali ke negaranya dan melanjutkan memimpin perjuangan melawan Jepang. Pada tahun 1945, pasukan Jepang sedang mundur sepenuhnya di seluruh Asia dan Pasifik. Pada tanggal 9 Maret tahun 1945, mereka menyingkirkan boneka-boneka Prancis mereka dan setuju untuk memecah Indochina Prancis menjadi beberapa bagian terpisah,
Masing-masing dengan pemerintahannya sendiri, semuanya bersekutu dengan Jepang. Hal ini membuat Laos dan Kamboja menyatakan kemerdekaan. Tetapi Prancis yang baru saja dibebaskan dengan jelas menyatakan bahwa mereka berencana untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang di masa depan. Ini juga merupakan peringatan bagi Viet Minh. Bahkan sebelum Jepang menyerah, pejabat-pejabat Prancis yang baru sudah diterjunkan ke Indochina dengan pesawat Amerika, sebuah tugas yang sangat berbahaya karena mereka diburu baik oleh Jepang maupun Viet Minh. Viet Minh telah melancarkan kampanye brutal selama 4 tahun melawan Jepang dan Prancis Vichy, dan mereka tidak akan begitu saja membiarkan Prancis mengambil alih lagi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang di Indochina akhirnya menyerah, dan Viet Minh tidak membuang waktu untuk mencoba mengamankan negara itu untuk diri mereka sendiri sebelum Prancis bisa benar-benar mengambil alih kembali. Di utara maupun selatan, pasukan komunis di bawah Ho Chi Minh merebut kota-kota, dan pada tanggal 2 September 1945, ia menyatakan bahwa Vietnam sekarang adalah negara merdeka. Dalam pidatonya, ia mengutip Deklarasi Kemerdekaan Amerika dengan menyatakan, "Semua manusia diciptakan setara. Mereka dianugerahi oleh penciptanya dengan hak hidup tertentu. Among these are life, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan." Pernyataan abadi ini tercantum dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam arti yang lebih luas, ini berarti semua bangsa di bumi setara sejak lahir. Semua bangsa berhak untuk hidup, berbahagia, dan merdeka. Dia juga mengutip sentimen serupa dari Revolusi Prancis, mungkin berharap mendapatkan simpati dari orang-orang yang telah menindas mereka begitu lama dan yang juga pernah tertindas di bawah pendudukan Nazi. Masalah bagi Ho Chi Minh adalah bahwa Vietnam masih menahan ribuan tentara Jepang yang sekarang perlu dipulangkan ke negara mereka sendiri. Pada konferensi Potsdam, sekutu membagi Vietnam di sepanjang garis lintang ke-16, dengan Tiongkok bertanggung jawab untuk mengumpulkan tentara Jepang di utara garis lintang tersebut, dan sekutu bertanggung jawab mengumpulkan tentara Jepang di wilayah selatan. Sayangnya bagi Ho Chi Minh, pasukan Inggris yang tiba di selatan Vietnam membawa serta pasukan Prancis, yang segera mulai bertempur melawan kaum komunis di selatan garis lintang ke-16. Berhasil mempertahankan ibu kota utara, Hanoi, Ho Chi Minh mulai mengamankan posisinya dengan menyingkirkan para pesaing, banyak di antaranya yang telah berjuang bersama Viet Minh selama perang. Sekarang setelah menguasai penuh, dia tahu bahwa dia harus mencoba bernegosiasi dengan Prancis atau menghadapi perang besar-besaran. Perang dengan Viet Minh juga bukan kepentingan Prancis, yang saat itu sedang terlibat negosiasi dengan Tiongkok, yang menuntut agar Prancis menarik diri dari wilayah mereka di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok sebagai imbalan atas penarikan pasukan Tiongkok dari Indochina Utara. Pada tanggal 6 Maret 1946, Ho Chi Minh dan pihak Prancis akhirnya mencapai kesepakatan, namun hal itu tidak sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak. Alih-alih mendapatkan kemerdekaan Vietnam yang sesungguhnya, Ho Chi Minh setuju bahwa pemerintahannya diakui sebagai negara bebas dalam Federasi Indochina dari Persatuan Prancis. Pihak Prancis terpaksa menyetujui dua ketentuan. Pertama, mereka berjanji tidak akan menempatkan lebih dari 15.000 tentara di utara paralel ke-16. Kedua, sebuah referendum akan diadakan mengenai isu penyatuan kembali pemerintahan-pemerintahan Vietnam di Indochina. Terkait ketentuan yang terakhir inilah, hubungan antara pihak Prancis dan pemerintahan Ho Chi Minh memburuk. Upaya berulang kali untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana referendum akan dilaksanakan gagal mencapai konsensus. Dan pada bulan November 1946, kedua belah pihak bersiap untuk perang. Setelah ketegangan memuncak, perang terbuka pecah pada tanggal 16 Desember 1946. Tembakan pertama dari apa yang diingat sejarah sebagai Perang Indochina Pertama terjadi setelah tentara Viet Minh dan tentara Prancis terlibat adu argumen di kota pelabuhan Haiphong mengenai bea cukai impor. Angkatan Laut Prancis merespons dengan membombardir bagian kota yang dihuni orang Vietnam, menewaskan 6.000 orang hanya dalam satu sore. Viet Minh meninggalkan kota itu untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak berniat menyerahkan klaim mereka. Dan pasukan yang berjumlah 30.000 orang di bawah Jenderal Giap melancarkan serangan balasan. Namun meskipun memiliki keunggulan jumlah, pihak Prancis yang menjadi lawan memiliki keunggulan teknologi dan mampu memukul mundur pasukan Vietnam. Beberapa minggu kemudian, Viet Minh terpaksa mundur dari kota-kota yang mereka kuasai termasuk Hanoi dan memulai kembali perang gerilya di hutan lebat pedesaan. Fakta menarik dari periode ini adalah bahwa jumlah anggota Viet Minh kini juga mencakup mantan anggota tentara Jepang yang tidak ingin kembali ke Jepang.
Karena mereka merasa malu telah kalah perang atau takut akan penganiayaan bahkan hukuman mati atas kejahatan perang. Prancis segera menerapkan kebijakan membangun posisi-posisi yang sangat diperkokoh di dalam dan sekitar kota-kota sebagai upaya untuk memancing Viet Minh menyerang mereka di tempat-tempat di mana mereka bisa dihancurkan. Sementara itu, Viet Minh menyadari hal ini dan membatasi serangan mereka pada jalur suplai yang menuju ke posisi-posisi tersebut secara efektif mengepung pasukan Prancis. Hasilnya, meskipun hal ini memungkinkan Prancis untuk mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah penting, perang pun berubah menjadi konflik yang panjang dan melelahkan, tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Sebagian besar dunia lainnya pada awalnya tidak terlalu memperhatikan perang di Indochina. Tetapi hal itu segera mulai berubah ketika peristiwa di tempat lain membuat Amerika Serikat khususnya menilai kembali pandangannya terhadap situasi tersebut. Runtuhnya hubungan antara Washington dan Moskow pada awal Perang Dingin membuat para pembuat kebijakan Amerika khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada peta geopolitik Asia jika Perancis kalah di Indochina. Jika Vietnam menjadi negara komunis merdeka, maka negara-negara lain di kawasan tersebut mungkin akan ikut menyusul, seperti efek domino. Kekhawatiran ini semakin diperkuat ketika Perang Saudara Tiongkok pecah kembali dan menghasilkan kemenangan komunis. Yang berarti, Viet Minh sekarang memiliki pendukung kuat yang tak terbantahkan di perbatasan utara mereka. Tiongkok komunis justru ikut campur dalam upaya Korea Utara untuk mengalahkan Korea Selatan dan sekutunya dari Amerika Serikat dalam Perang Korea antara tahun 1950 hingga 1953. Sebuah konflik yang pada akhirnya berakhir dengan kebuntuan. Sementara itu, Washington menyaksikan dengan cemas ketika Prancis gagal mengalahkan Viet Minh. Ekonomi Prancis pasca perang difokuskan pada pembangunan kembali setelah pendudukan Nazi. Dan karena itu, Amerika Serikat mulai mendanai upaya perang Prancis melawan pasukan Ho Chi Minh. Pada satu titik, Amerika Serikat mendanai lebih dari 80% upaya perang. Tetapi rakyat Prancis mulai lelah dengan perang, dan protes terhadap kelanjutan perang terjadi di kota-kota Prancis pada tahun 1954. Pada tanggal 13 Maret di tahun yang sama, perang berada di ambang klimaks ketika pasukan terjun payung Prancis mendarat di dekat desa Dien Bien Phu dan mendirikan serangkaian posisi pertahanan yang dibentengi. Operasi tersebut bertujuan untuk memutus pasukan Viet Minh dari negara tetangga Laos, dan pasukan terjun payung itu akan dipasok dari udara. Prancis menerahkan lebih dari 20.000 orang dan 400 pesawat angkut serta pesawat tempur untuk operasi tersebut. Namun, mereka menghadapi pasukan Vietnam yang jumlahnya ratusan di wilayah itu. Prancis mendirikan posisi-posisi pertahanan mereka dan segera dikepung oleh pasukan Vietnam, yang menggunakan senjata anti pesawat dengan sangat efektif untuk menembak jatuh pesawat-pesawat pengangkut logistik. Medan pertempuran itu sendiri sangat bergantung pada perang parit, seperti yang terlihat pada Perang Dunia Pertama, karena kedua belah pihak memiliki banyak meriam artileri. Dengan persediaan mereka yang semakin menipis di tengah serangan gigih dari Viet Minh, garis pertahanan Prancis mulai mundur lebih jauh ke belakang. Hingga setelah hampir 2 bulan pertempuran tanpa henti, garnisun Prancis akhirnya dikuasai. Hampir 3.000 tentara Prancis tewas, dan hampir 12.000 lainnya dipaksa berjalan menuju kamp tawanan perang. Itu merupakan pukulan yang sangat berat, dan Perdana Menteri Prancis langsung mengundurkan diri setelahnya. Dan penggantinya menganjurkan agar pasukan Prancis ditarik mundur. Namun, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan negara itu dan membiarkan pasukan Ho Chi Minh membantai orang-orang Vietnam sekutu Prancis yang tersisa. Oleh karena itu, pada Perjanjian Jenewa 1954 yang mengakhiri pertempuran, Prancis setuju untuk menarik pasukannya dari semua koloni di Indochina Prancis, memberikan kemerdekaan sejati kepada Laos dan Kamboja, sementara menetapkan bahwa Vietnam akan dibagi sementara pada garis paralel ke-17. Kendali atas wilayah utara akan diberikan kepada Viet Minh sebagai Republik Demokratik Vietnam di bawah Ho Chi Minh, sementara wilayah selatan akan menjadi negara Vietnam di bawah Kaisar Bao Dai. Unsur-unsur komunis di selatan juga harus pindah ke utara, sementara sejumlah besar orang di utara pindah ke selatan sebagai hasil dari operasi CIA. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemilihan umum akan diadakan untuk penyatuan kembali di suatu waktu di masa depan. Ini bukan kemenangan total yang diimpikan oleh Ho Chi Minh, tetapi setidaknya setengah dari negaranya sekarang sudah bebas. Ho Chi Minh sekarang fokus membangun negaranya yang baru di utara setelah Perjanjian Jenewa, dan meskipun dia tidak pernah menyerah pada impian penyatuan kembali, dia mendorong rakyatnya untuk bersabar. Dia segera memulai kampanye diplomatik untuk mendapatkan bantuan penting dari Uni Soviet dan sekutu lamanya, Tiongkok, untuk membantu menopang negara yang hancur akibat perang, yang berada di ambang kelaparan massal.
Uni Soviet menawarkan bantuannya berupa bantuan dan dukungan teknis untuk membangun infrastruktur dan angkatan bersenjata negara tersebut. Vietnam Utara sudah memiliki sejumlah besar tentara yang berpengalaman tempur untuk membentuk sebuah angkatan darat. Tetapi sekarang Soviet juga membantu membentuk angkatan udara Vietnam Utara serta angkatan lautnya. Mungkin tidak ingin kehilangan pengaruh atas Ho Chi Minh, Tiongkok menawarkan bantuan yang setara bahkan lebih baik dari tawaran Soviet. Di selatan, bahkan sebelum Prancis mulai menarik diri, Amerika Serikat mulai berurusan langsung dengan pemerintah Vietnam Selatan, termasuk dengan bergabungnya Vietnam Selatan ke Organisasi Perjanjian Asia Tenggara yang disponsori AS, sebuah aliansi militer yang mirip dengan NATO di Eropa, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran komunisme. Seperti di utara, selatan juga mengandalkan sekutu perang dingin mereka untuk bantuan keuangan dan militer, yang meskipun membantu membangun kembali negara, justru semakin memperlebar jurang antara kedua sisi di garis paralel ke-17 dan membuat peluang terselenggaranya pemilihan untuk reunifikasi menjadi semakin kecil. Hal ini sesuai dengan keinginan Amerika Serikat karena mereka sangat yakin bahwa jika pemilihan diadakan, maka Ho Chi Minh akan menang. Karena tidak hanya di utara dan selatan Vietnam, tetapi juga di seluruh dunia, dia dipandang sebagai orang yang membebaskan rakyatnya dari penindasan Prancis. Kemenangan dalam pemilihan akan memberikan Ho Chi Minh klaim yang sah atas seluruh Vietnam. Dan dengan demikian, Amerika Serikat akan membiarkan negara itu jatuh ke tangan komunisme, sesuatu yang secara praktis maupun militer tak terbayangkan bagi Amerika Serikat. Pada tahun 1955, sebuah referendum diadakan di Vietnam Selatan untuk menentukan pemerintahan masa depannya, yang dimenangkan oleh Ngo Dinh Diem, mengalahkan Bao Dai, yang turun tahta dan membuka jalan bagi Vietnam Selatan untuk menjadi republik. Hal ini membuat Amerika Serikat senang karena mereka melihat Diem sebagai seseorang yang bisa diajak bekerja sama dan akan menerapkan cara hidup yang lebih demokratis bagi masyarakat di selatan. Namun, bagi mereka yang percaya bahwa Vietnam akan dipersatukan kembali, Diem adalah sosok yang tidak diinginkan karena bahkan sebelum referendum diadakan, dia secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan mempertimbangkan gagasan referendum dengan alasan bahwa dia percaya tidak mungkin ada pemilihan bebas yang bisa diadakan di utara yang komunis. Namun, Diem sendiri sama bersalahnya dalam membatasi kebebasan demokrasi rakyatnya sendiri. Faktanya, referendum yang membawanya berkuasa juga sudah diatur. Di Saigon misalnya, dia mengklaim mendapatkan lebih dari 600.000 suara. Padahal hanya ada 450.000 pemilih terdaftar di kota itu. Mengenai penerapan demokrasi barat, dia justru menggunakan polisi dan tentara untuk menekan saingan politik, sisa-sisa Viet Minh, dan kelompok agama yang tidak menganut Katolik seperti para biksu Buddha. Banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan bakar diri sebagai bentuk protes. Tanpa adanya pemilu di depan mata, ribuan pejuang Viet Minh yang pindah ke utara segera menjadi gelisah, resah, dan bahkan rindu kampung halaman. Mereka mulai menuntut agar pemerintahan Ho Chi Minh mendukung pemberontakan. Tetapi Ho Chi Minh ragu untuk terlibat dalam perang lagi, apalagi setelah Vietnam Utara baru saja meraih kemerdekaan. Namun demikian, dia menghadapi perlawanan keras dari dalam partainya sendiri. Hingga Januari 1959, ketika Partai Komunis Vietnam Utara memutuskan untuk mulai mendukung revolusi komunis di selatan dengan lebih dari 4.500 Viet Minh kelahiran selatan. Di utara, kembali ke tanah air mereka untuk memulai kampanye tersebut. Untuk memasok mereka, serangkaian jalur dibuka melintasi pedesaan Kamboja dan Laos agar mereka dapat melewati pertahanan di ke-7 paralel ke-17, yang secara resmi merupakan zona demilitarisasi atau DMZ. Jalur-jalur ini nantinya akan dikenal sebagai jalur Ho Chi Minh dan selain jalan juga akan memiliki pos komando, pos logistik, rumah sakit lapangan, dan pusat pendidikan. Vietnam Selatan sudah mulai jatuh ke dalam keadaan kacau karena kebencian terhadap pemerintahan Diem dan tindakan kerasnya yang semakin brutal. Dan hal ini menjadi lahan subur bagi para revolusioner dari utara untuk merekrut nasionalis baru yang pro-komunis. Kekerasan dengan cepat terjadi dan dalam rentang waktu 1 tahun terjadi 1.400 pembunuhan terhadap pejabat pemerintah di selatan. Bahkan tanpa pengaruh dari utara, pemberontakan komunis dan nasionalis meletus secara spontan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Diem, meninggalkan Vietnam Selatan dalam keadaan perang saudara secara de facto. Pada tanggal 20 Januari 1961, John F. Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat ke-35 dan bersumpah untuk mengambil sikap tegas terhadap penyebaran komunisme. Hampir seketika, Kennedy mendapati dirinya terjun ke salah satu periode paling tegang dalam Perang Dingin.
dengan Uni Soviet melanjutkan uji coba nuklir atmosfer sebelum kemudian menutup Berlin Timur dan membangun tembok Berlin. Sementara itu, Kennedy mengizinkan invasi Teluk Babi yang berakhir bencana dalam upaya menggulingkan Fidel Castro di Kuba dan meningkatkan postur pertahanan Amerika Serikat dengan program perlengkapan militer baru. Sementara peristiwa-peristiwa ini menjadi sorotan publik, Kennedy dan stafnya semakin khawatir dengan kerusuhan dan pemberontakan komunis di Vietnam Selatan. Pada 1 Mei 1961, Kennedy mengirim wakil presidennya, Lyndon B. Johnson, ke Vietnam untuk bertemu dengan Diem dan menjanjikan dukungan lebih besar lagi untuk membentuk kembali Angkatan Darat Republik Vietnam atau ARVN, menjadi kekuatan tempur yang lebih kredibel, serta perlengkapan militer Amerika Serikat. Ini termasuk peningkatan jumlah penasihat Amerika untuk melatih ARVN dengan taktik Amerika guna menghadapi NLF, yang oleh pihak selatan dan Amerika Serikat disebut sebagai Viet Cong, atau disingkat VC. Kemudian pada tahun itu, AESA mensponsori program Desa Strategis yang bertujuan membatasi kemampuan Viet Cong merekrut dari populasi petani dengan memindahkan mereka dari tanah leluhur mereka ke desa-desa yang dilindungi, di mana, selain keamanan, para petani akan menerima dukungan dan pendidikan dari pemerintah. Program ini gagal dan membuat banyak orang merasa terasing, sementara sebagian besar bantuan yang dialokasikan untuk program tersebut justru digelapkan oleh pejabat Vietnam Selatan yang korup. Kennedy juga mengizinkan operasi Range Hand yang melibatkan penyemprotan defolian dan pestisida di hutan untuk membunuh vegetasi lebat dengan tujuan agar Viet Cong kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Operasi Range Hand tidak akan dihentikan hingga tahun 1971. Dengan pasukan Amerika memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap operasi ARVN, mereka melakukan operasi yang lebih agresif terhadap Viet Cong, yang mengakibatkan serangkaian pertempuran brutal yang semakin banyak menggunakan helikopter yang diterbangkan oleh pilot AS Serikat. Vietnam Selatan melakukan operasi pencarian dan penghancuran berdasarkan laporan intelijen tentang keberadaan Viet Cong yang beroperasi di wilayah tertentu. Helikopter akan menerbangkan pasukan Vietnam Selatan ke daerah di depan unit musuh, sementara unit lapis baja akan mengapit mereka, memaksa mereka untuk bertahan dan bertempur. Jika Viet Cong berhasil melarikan diri, maka helikopter dapat menerbangkan pasukan Vietnam Selatan ke depan mereka dan menyergap mereka lagi. Pada awalnya, pilot Angkatan Darat Amerika Serikat menerbangkan sekutu Vietnam Selatan mereka ke medan perang dengan helikopter P-47H-21C yang tampak agak canggung. Namun, semakin banyak Bell 1 yang lebih baru, lebih kecil, dan lebih cepat mulai berdatangan, yang nantinya akan menjadi salah satu simbol abadi dari perang itu sendiri. Helikopter ini dikenal sebagai Huey oleh para pilotnya, setelah awalnya diberi nama HU-1. Meskipun penamaannya kemudian diubah, nama itu tetap melekat. Huey terbukti sangat mudah beradaptasi dan dapat menjalankan berbagai peran, mulai dari transportasi pasukan dasar hingga evakuasi korban, dan kemudian dikembangkan menjadi helikopter tempur bersenjata roket, senapan, dan peluncur granat. Bahkan, helikopter ini menjadi dasar bagi helikopter tempur khusus AH-1 Huey Cobra, yang merupakan pendahulu dari AH-64 Apache saat ini. Operasi pencarian dan penghancuran pada awalnya cukup berhasil, dan selain melemahkan Viet Cong, operasi ini juga meningkatkan moral Vietnam Selatan. Pimpinan Viet Cong tahu mereka harus mengubah taktik untuk melawan helikopter, dan salah satu perubahan utama yang mereka lakukan adalah alih-alih mencoba melarikan diri dari zona pendaratan, mereka akan melakukan penyergapan terhadap helikopter saat mendarat, di mana pasukan Vietnam Selatan akan berkumpul dan berada di tempat terbuka, sehingga membuat mereka menjadi target yang lebih mudah. Taktik baru ini membalikan keadaan bagi Vietnam Selatan. Pada pertempuran APBAC tanggal 2 Januari 1963, Vietnam Selatan kehilangan 5 helikopter dan 8 lainnya rusak, serta 83 tentara tewas ketika mereka disergap. Moral di pihak selatan mulai menurun lagi, dan seperti sebelumnya, rasa frustrasi itu tertuju pada pemerintahan Diem yang korup. Meskipun dia percaya pada pentingnya misi Amerika Serikat di Vietnam Selatan, Kennedy diam-diam menyuarakan kekhawatirannya tentang peluang mereka untuk berhasil. Dia dilaporkan mengatakan pada tahun 1963, "Kita tidak punya harapan untuk bertahan di Vietnam. Orang-orang itu membenci kita." Tapi dia terjebak oleh pemilihan yang akan datang, yang dia tahu akan kalah jika menarik dukungan Amerika Serikat, karena akan terlihat lemah di mata musuh politiknya. Namun dia memang merencanakan pengurangan secara moderat jumlah penasihat AS Serikat di Vietnam, yang akan diselesaikan pada akhir tahun 1965 setelah pemilihan. Sudah jelas bahwa Diem harus pergi, tapi dia menolak mundur ketika AS Arab mulai mendesaknya keluar. Pada Oktober 1963, AS mengetahui adanya kudeta militer yang sedang direncanakan terhadapnya,
yang dipimpin oleh Jenderal Van Min. Kennedy memutuskan untuk mendukung kudeta tersebut dan pada 1 November 1963, pasukan Min menangkap Diem dan saudaranya sebelum membunuh mereka, sesuatu yang membuat Kennedy sangat terguncang. 3 minggu kemudian, Kennedy sendiri dibunuh di Texas dan Lyndon Johnson mengambil alih jabatan presiden. Meskipun memiliki keraguan pribadi, salah satu hal pertama yang dilakukan Presiden Johnson terkait Vietnam adalah membatalkan keputusan Kennedy untuk mulai menarik penasihat Amerika Serikat dari negara itu, yang pada saat itu berjumlah sekitar 15.000 tentara. Setelah kudeta terhadap Diem, sebuah junta militer didirikan di Saigon di bawah Jenderal Van Min. Tetapi dalam waktu 3 bulan, dia sendiri digulingkan dalam kudeta lain yang dipimpin oleh Nguyen Can, seorang perwira lain di ARVN. Han melihat beberapa tokoh terkemuka dalam pemerintahan Jenderal Min dibunuh, dan tak lama kemudian Saigon diguncang oleh kerusuhan, kekerasan, dan lebih banyak lagi protes dari umat Buddha. Ketidakstabilan di Saigon membuat Johnson khawatir, tetapi dengan pemilihan umum 1964 yang semakin dekat, dia juga tidak bisa terlihat lemah dalam kebijakan luar negeri, dan karena itu dia harus terus melanjutkan upaya melawan Viet Cong dan para pendukung mereka di utara. Kesempatannya untuk menunjukkan ketegasannya terhadap komunis di Asia Tenggara datang pada bulan Agustus 1964. Pada tanggal 2 Agustus, kapal perusak Angkatan Laut AS USS Maddox sedang melakukan patroli intelijen sinyal di Teluk Tonkin, lepas pantai Vietnam Utara, mencegat transmisi radio militer setelah serangan komando Vietnam Selatan terhadap instalasi radar yang berbasis di Pulau Hon Mie. 3 kapal torpedo P-4 Vietnam Utara mendekati Maddox, yang kemudian merespons dengan melepaskan tembakan peringatan. Kapal-kapal Vietnam Utara membalas dengan menembakkan torpedo dan tembakan senapan mesin, mendorong Maddox untuk menembak langsung ke arah mereka. Ketika kapal-kapal itu pertama kali terlihat, satu formasi yang terdiri dari 4 pesawat F-8 Crusader diluncurkan dari kapal induk USS Ticonderoga, dan saat baku tembak dimulai, mereka diperintahkan untuk menyerang kapal torpedo tersebut. Dalam baku tembak itu, 1 Crusader mengalami kerusakan, begitu juga ketiga kapal torpedo Vietnam Utara, dengan 4 awak mereka tewas. Maddox sendiri hanya terkena 1 peluru dari senapan mesin. Pada tanggal 4 Agustus, Maddox yang didampingi oleh kapal perusak kedua melakukan patroli lagi di lepas pantai Vietnam Utara untuk menunjukkan bahwa serangan sebelumnya tidak akan menghalangi Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal tersebut mendeteksi kapal torpedo di radar dan menembaki mereka, mengklaim telah menenggelamkan 2 kapal. Namun sekarang secara luas diterima bahwa tidak ada serangan yang terjadi, karena tidak pernah ditemukan puing-puing atau jenazah. Dan target radar yang mereka tembak sebenarnya palsu akibat cuaca buruk saat itu. Namun demikian, bagi rakyat Amerika, Angkatan Laut AS telah diserang 2 kali dan Johnson harus merespons dengan kekuatan militer. Pada tanggal 10 Agustus, bahkan ketika rincian tentang apa yang terjadi dalam kedua insiden tersebut masih disebarluaskan, Kongres AISEC mengesahkan resolusi Teluk Tonkin yang memberi wewenang kepada Johnson untuk mengambil tindakan militer terhadap Vietnam Utara dan Viet Cong. Johnson tidak membuang waktu untuk mengerahkan pasukan tambahan ke Vietnam Selatan dengan jumlah yang mencapai 23.000 pada akhir tahun di bawah komando Jenderal William Westmoreland. Pesawat tempur tambahan kini dikerahkan, termasuk beberapa pembom B-57 Canberra ke pangkalan udara Ben Hoa. Pada tanggal 1 November, pembom-pembom ini menjadi sasaran serangan mortir Viet Cong yang mengakibatkan 5 diantaranya hancur dan 13 lainnya rusak, serta 4 penerbang tewas. 2 hari kemudian, pada tanggal 3 November, Johnson meraih kemenangan telak dalam pemilu tahun 1964. Sementara, jajak pendapat menunjukkan bahwa sekitar setengah dari penduduk mendukung aksi militernya di Vietnam. Seiring meningkatnya dukungan Amerika untuk Vietnam Selatan, rencana pun dibuat untuk melancarkan kampanye udara berkelanjutan terhadap Vietnam Utara. Kampanye udara tersebut dirancang untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas udara dan dapat menyerang di mana saja, kapan saja. Diharapkan dengan menunjukkan hal ini, rakyat Vietnam Utara pertama-tama akan kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Ho Chi Minh, dan kedua, kehilangan keinginan untuk melanjutkan perang. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan moral di selatan dan mengurangi dukungan terhadap Viet Cong di kedua sisi DMZ. Serangan udara juga diperintahkan terhadap jalur Ho Chi Minh di Laos dan titik-titik akhirnya di Vietnam Selatan, tetapi tidak di Kamboja yang secara resmi bersikap netral. Pimpinan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki strategi militer yang jelas untuk melawan utara. Namun mereka mendapati bahwa Gedung Putih bermaksud untuk mengendalikan mereka dengan sangat ketat. Setiap target harus secara khusus mendapat izin dari Gedung Putih sebelum dapat diserang. Dan para pilot dipaksa untuk beroperasi di bawah aturan pelibatan yang sangat ketat.
Alasan Gedung Putih memperlakukan pembatasan ini adalah karena mereka sangat menyadari ribuan penasihat Tiongkok dan Soviet yang melatih Vietnam Utara dalam mengoperasikan peralatan mereka untuk digunakan melawan Amerika. Ini termasuk pesawat tempur MiG dan sistem rudal darat ke udara mematikan yang baru yang dikenal sebagai SAM. Johnson dan stafnya khawatir jika para penasihat Soviet ini terbunuh oleh bom Amerika, maka perang akan meluas dengan keterlibatan langsung Soviet dan bahkan mungkin mengarah pada konfrontasi global. Ini berarti para pilot AS Serikat dilarang menyerang pangkalan MiG atau lokasi SAM. Sedangkan untuk target yang dipilih seringkali nilainya dipertanyakan, dan target di dalam dan sekitar Hanoi serta kota pelabuhan Haiphong sangat dilarang keras. Menurut sejarawan Angkatan Udara Amerika Serikat, Earl Tilford, penentuan target sangat jauh dari kenyataan karena urutan serangan tidak terkoordinasi dan taktik yang digunakan disetujui secara acak, bahkan tidak logis. Operasi Rolling Thunder secara resmi disetujui pada Februari 65. Dengan serangan pertama terjadi pada 2 Maret ketika 100 pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat dan Vietnam menyerang pangkalan amunisi di Dong Bang. Karena pangkalan-pangkalan MiG tidak diserang, itu berarti bahwa Angkatan Udara Vietnam Utara bebas menyerang formasi Amerika kapan saja mereka mau. Angkatan Udara Vietnam Utara sebagian besar dilengkapi dengan MiG-17 Fresco, buatan Soviet, yang dipersenjatai meriam dan tergolong primitif. Namun mereka juga mulai menerima semakin banyak MiG-21 Visped yang lebih canggih, yang dapat membawa 2 rudal udara ke udara jarak pendek. Sebaliknya, AS dapat mengerahkan F-4 Phantom II yang sangat canggih yang digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut, dan dapat membawa 8 rudal udara ke udara. 4 diantaranya dapat ditembakkan ke target di luar jangkauan penglihatan pilot sendiri dengan dibimbing oleh radar canggih di dalam pesawatnya. Secara teori, F-4 seharusnya mampu menghancurkan MiG. Namun, aturan pelibatan dari Gedung Putih menuntut agar pilot AS Rekar mengidentifikasi secara visual setiap pesawat yang ingin mereka serang, yang sepenuhnya meniadakan keunggulan dari rudal jarak jauh ini, jika pesawat tersebut adalah milik Tiongkok, Soviet, atau sipil. Pada jarak sedekat itu, pertempuran udara jarak dekat akan terjadi antara pesawat Amerika dan MiG. Namun, F-4 berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena lebih berat dan kurang lincah dibandingkan MiG yang lebih kecil. Bahkan, ada masalah yang lebih besar. Para pilot AS hampir tidak pernah berlatih taktik pertempuran udara jarak dekat, melainkan lebih fokus menggunakan rudal mereka. Namun, rudal itu sendiri tidak selalu dapat diandalkan. Orang Vietnam Utara sering menggunakan senjata mereka dan menyebabkan kerugian pada pihak Amerika, yang pada beberapa varian Phantom bahkan tidak memiliki senjata sendiri. Hal ini memaksa adanya perubahan besar dalam doktrin pelatihan Amerika. Dan bagi Angkatan Laut Amerika, pengalaman pahit di Vietnam pada masa-masa awal itu mengarah pada pembentukan sekolah Top Gun yang kini legendaris. Namun, Vietnam juga memiliki masalah pelatihan mereka sendiri, yaitu mereka tidak memiliki cukup pilot yang memenuhi syarat untuk melawan Amerika. Penelitian di abad ke-21 telah menemukan bahwa untuk membantu menambah jumlah pilot yang tersedia, beberapa pilot Korea Utara secara sukarela terbang bersama Angkatan Udara Vietnam Utara sebagai bagian dari kesepakatan rahasia antara kedua negara. Orang-orang Korea Utara ingin konflik di Vietnam mengalihkan perhatian Amerika Serikat dari semenanjung Korea, dan karena itu beberapa pilot terbaik negara tersebut dikirim. 14 diantaranya sekarang telah tercatat gugur dalam tugas. Namun MiG hanyalah sebagian dari ancaman bagi para pilot Amerika Serikat. Senjata yang paling ditakuti sejauh ini adalah SAM yang dipasok Uni Soviet, seperti SA-2 Guideline, yang memiliki hulu ledak besar, dan bukan hal yang aneh jika satu SAM dapat menghancurkan 2 atau bahkan 3 pesawat yang terbang dalam formasi rapat. Satu-satunya pertahanan di masa-masa awal adalah bagi pesawat Amerika Serikat untuk menukik ke arah SAM dan mencoba mengelaknya. Namun, hal ini mengacaukan kekompakan pasukan penyerang dan juga penurunan ketinggian akibat melakukan manuver tersebut kadang-kadang membuat mereka berada dalam jangkauan senjata anti pesawat Vietnam Utara. Kemudian dalam perang, pesawat khusus pengacau sinyal dikembangkan untuk mengganggu radar yang mengarahkan rudal. Dengan semua pembatasan ini, para pilot Amerika Serikat dengan cepat menjadi kecewa dengan misi mereka dalam operasi Rolling Thunder, menyebutnya Rolling Blunder. Mereka sering menyamakan operasi itu seperti berperang dengan satu tangan terikat di belakang punggung. Bagi para perencana di Gedung Putih, proyeksi mereka yang terlalu optimistis tentang runtuhnya pemerintahan Ho Chi Minh segera terbukti keliru. Dan hal ini membuat mereka memperpanjang operasi melebihi 8 minggu yang awalnya diproyeksikan. Dan itu akan terus diundur lagi dan lagi menjadi berbulan-bulan dan akhirnya bertahun-tahun. Untuk melawan serangan udara Amerika Serikat, Vietcong memulai kampanye serangan terhadap pangkalan udara di Vietnam Selatan, seperti yang mereka lakukan terhadap Ben Hoa. Serangan-serangan ini membuat Jenderal Westmoreland meminta tambahan pasukan untuk melindungi mereka.
dan Presiden Johnson pun mengizinkan perluasan lebih lanjut pasukan darat di Vietnam Selatan. Sementara itu, para pilot AX Rekan terus melanjutkan kampanye mereka, melancarkan serangan dengan keberanian luar biasa, mengingat berbagai masalah dalam perencanaan. Akhirnya, 643.000 ton bom dijatuhkan, namun dengan harga hampir 900 pesawat Amerika Serikat yang hilang. Sebuah angka yang benar-benar mencengangkan. Salah satu pilot terkenal yang terlibat dalam Rolling Thunder adalah calon presiden dari Partai Republik di masa depan, John McCain. Ia menerbangkan pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat A-4 Skyhawk pada tanggal 26 Oktober 1967. Dia ditembak jatuh oleh sebuah rudal SAM dan harus menghabiskan 6 tahun sebagai tawanan perang. Di Vietnam Selatan, Jenderal Westmoreland mengadopsi taktik umum untuk mengalahkan Viet Cong dan tentara Vietnam Utara, yang sekarang mulai menyusup ke selatan untuk bergabung dengan pemberontakan. Sementara mereka akan dihadapi dengan jumlah yang lebih besar dan, yang terpenting, daya tembak yang lebih unggul. Prancis telah membuktikan efektivitas artileri terhadap mereka, dan ARVN telah meraih keberhasilan dalam operasi pencarian dan penghancuran awal dengan menggunakan helikopter untuk mengepung formasi musuh. Westmoreland melihat baik keunggulan maupun keterbatasan operasi yang menggunakan helikopter, dan dengan cepat merancang taktik balasan terhadap taktik baru yang digunakan Viet Cong di sekitar zona pendaratan. Karena hanya ada sedikit tempat pendaratan alami untuk helikopter, Viet Cong dengan mudah bisa memprediksi di mana pasukan Amerika akan mendarat dan menyiapkan penyergapan, seperti yang telah mereka lakukan dengan sangat efektif di Ap Bac. Untuk mengatasi hal ini, area di sekitar zona pendaratan dibombardir dengan serangan artileri dan serangan udara yang kuat untuk menahan Viet Cong yang sedang menunggu, sementara helikopter mendarat dan menurunkan pasukan. Kemudian, Amerika Serikat akan menggunakan bahan peledak berkekuatan sangat tinggi, seperti BLU-82, yang dijuluki Daisy Cutter oleh para pasukan, untuk menghancurkan area hutan yang luas dan menciptakan zona pendaratan. Semua pendaratan harus dilakukan dengan kecepatan tinggi, dengan helikopter hanya mendarat selama beberapa detik sebelum terbang lagi. Pasukan Amerika Serikat dilatih untuk segera menyebar secepat mungkin setelah berada di darat, agar tembakan mortir atau senapan mesin tidak bisa membunuh banyak pasukan Amerika Serikat dalam satu serangan. Amerika Serikat memulai misi pencarian dan penghancuran berskala besar mereka sendiri dan memanfaatkan tank, helikopter, artileri, serta kekuatan udara secara maksimal. Pasukan Amerika Serikat juga didampingi oleh kontingen pasukan Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Meskipun harapan bahwa pasukan Inggris akan segera dikerahkan pupus oleh keputusan dari London. Westmoreland menjelaskan kepada Washington dan pasukannya bahwa tujuannya adalah membunuh lebih banyak Viet Cong daripada yang bisa mereka gantikan. Sementara serangan udara di utara secara teori akan membawa Ho Chi Minh ke meja perundingan. Oleh karena itu, kaum komunis akan dipaksa untuk melepaskan tujuan mereka menaklukkan selatan. Namun untuk menghancurkan sejumlah besar musuh seperti itu, dia harus menghadapi mereka dalam pertempuran besar secara langsung, di mana mereka bisa dikalahkan dan dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dibiarkan oleh Viet Cong. Jenderal Giap dari Vietnam Utara telah merancang 4 poin utama untuk melawan Amerika dan Vietnam Selatan. Jika musuh maju, kami mundur. Jika musuh berhenti, kami ganggu. Jika dia menghindari pertempuran, kami serang. Jika musuh mundur, kami serang. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar ini, Viet Cong dan tentara Vietnam Utara selalu mampu mencegah diri mereka terlibat dalam jenis pertempuran yang diinginkan oleh Westmoreland. Sebaliknya, mereka selalu bisa menentukan kapan dan di mana pertempuran akan dimulai dan kapan akan berakhir. Hal ini sangat membuat frustrasi para komandan AS Rikanta. Pasukan Airix-Rex segera mulai menyebut musuh gerilya mereka sebagai Charlie, yang berasal dari alfabet fonetik NATO untuk VC, yaitu Victor Charlie. Dengan kata Victor akhirnya dihilangkan demi kepraktisan. Dengan pasukan ICS-RIC kini terlibat dalam perang darat di Vietnam Selatan, pertanyaan tentang berapa lama seorang tentara harus menjalani masa tugasnya pun diputuskan. 12 bulan untuk Angkatan Darat ICREC dan 6 bulan untuk marinir, yang kemudian akan mendapatkan jeda sebelum kembali bertugas selama 6 bulan lagi. Namun, kedua cabang tersebut memiliki program insentif yang dirancang untuk mendorong tentara berpengalaman memperpanjang masa tugas mereka, agar dapat membagikan pengalaman mereka kepada para pendatang baru dari AS Serikat. Pertempuran di Vietnam berbeda dari sebagian besar konflik lain yang pernah dialami Amerika Serikat. Tidak ada garis depan yang nyata, dan karena itu tidak ada zona aman di belakang garis pertempuran. Sebaliknya, ada apa yang disebut AS sebagai perang wilayah, yang berarti bagian-bagian negara itu diperebutkan, biasanya di sekitar target yang secara strategis penting seperti Saigon. Di bagian selatan negara itu, Viet Cong paling banyak ditemukan, sementara di dataran tinggi tengah dan dekat DMZ, tentara Vietnam Utara semakin aktif, sering bertempur bersama Viet Cong setempat, dan semuanya dipasok melalui jalur Ho Chi Minh. Dari segi perlengkapan, perang darat di Vietnam adalah bentrokan antara dua senapan ikonik.
Tentara Vietnam Utara banyak menggunakan senapan serbu EK-47 yang dirancang di Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua dan terinspirasi oleh senapan Jerman bernama STG-44. AK-47 adalah salah satu senjata paling banyak diproduksi dan paling sukses dalam sejarah. Diproduksi jutaan unit, tidak hanya di Uni Soviet tetapi juga di banyak negara lain, dan masih terus digunakan di seluruh dunia hampir 75 tahun kemudian. Gambaran khas tentang Viet Cong dan tentara Vietnam Utara selalu menampilkan anggotanya membawa senjata yang mudah dikenali ini. AK-47 menembakkan peluru 7,62 mm dengan jangkauan sekitar 350 meter dan memiliki 600 peluru per menit. Senjata ini tergolong cukup berat, tetapi kunci keberhasilannya adalah keandalannya. Bahkan di lingkungan hutan Vietnam yang keras, di mana senjata ini sering terkena lumpur dan hujan. Ketika pasukan AS Irikan pertama kali tiba di Vietnam, mereka dipersenjatai dengan senapan tempur M14 yang menggantikan senapan M1 Garand era Perang Dunia II. Senapan ini menembakkan peluru berukuran serupa, yaitu 7,62 mm, tetapi lebih berat dibandingkan AK-47, meskipun memiliki akurasi yang lebih baik pada jarak yang lebih jauh. Namun pasukan AS segera melengkapi diri mereka dengan senjata baru yang akan menjadi sama ikoniknya dengan EK-47, M16. M16 lebih ringan dibandingkan M14 maupun AK-47. Sehingga beberapa tentara yang lebih tua menggambarkannya seperti senapan angin. Dan meskipun menembakkan peluru 5,56 yang lebih kecil, senjata ini memiliki laju tembakan dan akurasi yang lebih tinggi. Ketika produksi M14 tampaknya tidak dapat memenuhi permintaan pasukan Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert McNamara memerintahkan penghentian semua pesanan tambahan dan memusatkan perhatian pada produksi M16. Pengenalan senjata ini ke medan tempur di Vietnam tidak langsung sukses besar. Berbeda dengan EK-47, M16 mengalami masalah keandalan kronis saat digunakan dalam pertempuran di hutan. Macet kadang terjadi setelah hanya 1.000 peluru ditembakkan. Sehingga beberapa unit membuang senjata baru itu dan kembali menggunakan stok M14 mereka. Dalam pertempuran, tidak jarang pasukan AS Serikat mengambil AK-47 dari tentara musuh yang tewas. Sebuah program darurat dijalankan untuk mengatasi masalah keandalan, menghasilkan model M16A1, dan akhirnya tentara Amerika percaya pada senjata baru tersebut. Pada tahun 1969, M16A1 telah menggantikan M14 sebagai senjata standar pasukan AS Serikat dan Vietnam. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasukan Amerika Serikat meningkat mencapai 385.000 pada akhir tahun 1966 berkat masuknya tentara yang dipanggil wajib militer untuk berperang. Namun seiring bertambahnya jumlah pasukan, jumlah korban juga meningkat. Hanya pada tahun 1966, AS mengalami lebih dari 6.000 kematian, dan sementara diperkirakan jumlah korban tewas Viet Cong lebih dari 61.000. Jumlah keseluruhan mereka sebenarnya justru meningkat. Dan sebagian besar lonjakan relawan itu terjadi, sebagian, berkat orang Amerika sendiri, serta penggunaan artileri dan serangan udara mereka di seluruh negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Joseph Galloway, seorang jurnalis pemenang penghargaan dari UPI selama konflik, dalam sebuah dokumenter Nomor Atau tahun 1995, kutip, "Ada seorang petani dan dia membayar pajak ke kedua belah pihak, dan dia berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Lalu kamu datang dengan helikoptermu dan menembaki daerahnya serta membunuh kerbau airnya. Wah, itu membuatnya marah. Kamu baru saja merusak sumber penghidupannya. Bagaimana dia akan bertani tanpa traktornya, yaitu kerbau airnya? Lalu kamu datang bersama angkatan udara dan menjatuhkan bom ke cerobong asapnya, dan membunuh istri serta anak-anaknya. Kamu baru saja membuat seorang Viet Cong." Jenderal Westmoreland terpaksa mengakui bahwa jadwalnya untuk meraih kemenangan sudah lama meleset karena kaum komunis menolak untuk bertemu dengannya dalam pertempuran terbuka seperti yang ia harapkan. Lebih parah lagi, penggunaan terowongan rumit, jebakan, mortir, dan penembak jitu oleh mereka menimbulkan korban besar pada pasukan Amerika, yang moralnya, terutama di antara mereka yang direkrut untuk bertugas di Vietnam, mulai menurun. Setelah menjelaskan hal ini dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Robert McNamara pada tahun 1967, Robert McNamara menyarankan kepada Johnson bahwa dalam jangka pendek dibutuhkan lebih banyak pasukan lagi. Sementara rencana jangka panjang harus dibuat untuk melatih tentara Vietnam Selatan agar dapat mengambil alih lebih banyak peran tempur, memberikan kesempatan bagi AISAF untuk akhirnya keluar dari perang. Johnson setuju dan jumlah pasukan AISAF kembali meningkat, akhirnya mencapai puncaknya sebanyak 500 juta pada tahun 1968. Akan mudah untuk menyimpulkan bahwa AISAF sedang gagal, tetapi sebenarnya mereka telah meraih beberapa kemenangan penting di seluruh Vietnam Selatan melawan kaum komunis. Sementara kaum komunis terus menjalankan kebijakan mereka untuk menolak bertemu dalam pertempuran terbuka, lebih memilih gaya perang cepat dan penyergapan. Pasukan Amerika dan Vietnam Selatan berhasil menghancurkan atau merebut sejumlah besar persediaan,
mengacaukan struktur komando komunis dan menghancurkan basis operasi, terutama di apa yang disebut segitiga besi dekat Saigon. Dalam satu operasi yang diberi nama Operasi Junction City, 240 helikopter bersama dengan pasukan terjun payung dan ratusan kendaraan lapis baja merupakan operasi lintas udara terbesar sejak Perang Dunia II, membunuh lebih dari 2.700 Viet Cong dengan kehilangan 282 tentara Amerika. Masalahnya adalah, tentu saja, angka-angka ini hanyalah setetes air di lautan dalam upaya mengalahkan Viet Cong yang jumlah keseluruhannya diperkirakan lebih dari 1/4 juta pada saat itu. Ini belum termasuk tentara Vietnam Utara. Namun, sementara Johnson, McNamara, dan Westmoreland puas untuk menempuh strategi jangka panjang, rakyat Amerika mulai tidak sabar karena semakin banyak putra mereka yang pulang dalam kantong jenazah. Amerika pada tahun 1960-an sedang mengalami perubahan budaya yang radikal. Citra konservatif dan kaku dari tahun 1950-an dengan cepat digantikan oleh liberalisme dan penilaian ulang tentang apa arti menjadi orang Amerika. Remaja khususnya menikmati kebebasan baru, hiburan baru, dan ide-ide baru, sementara gerakan hak-hak sipil mulai mendapatkan semakin banyak perhatian. Dalam konteks perubahan Amerika inilah, orang-orang mulai mempertanyakan kebijakan Amerika lebih dari sebelumnya. Ketika ISS memulai kampanye pengeboman terhadap Utara, sejumlah mahasiswa Amerika, sebagian besar dari kalangan kiri, mulai melakukan protes di kampus-kampus perguruan tinggi. Protes-protes awal ini sebagian besar diabaikan oleh masyarakat luas, yang pada tahun 1965 masih mendukung intervensi militer di Vietnam. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, jumlah suara yang menentang akan bertambah dan mencakup orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini cukup mengejutkan bagi pemerintahan Johnson dan para pemimpin militer yang sebelumnya selalu mendapat dukungan patriotik secara luas untuk membela kepentingan Amerika di luar negeri. Salah satu faktor terbesar dari pergeseran sikap ini adalah liputan luas tentang konflik tersebut di televisi. Untuk pertama kalinya, orang-orang menyelesaikan pekerjaan atau studi mereka, pulang ke rumah untuk makan malam, dan duduk di depan TV menonton berita yang menayangkan rekaman kengerian yang terjadi di Vietnam langsung ke ruang tamu masyarakat Amerika. Hampir mustahil untuk menghindari siaran tersebut, dan akibatnya hampir mustahil untuk tidak membentuk opini. Aksi unjuk rasa semakin besar hingga pada Oktober tahun 1967, sekitar 100.000 pengunjuk rasa berkumpul di Lincoln Memorial di Washington. Dari kelompok ini, sekitar 30.000 kemudian melanjutkan aksi dengan berbaris menuju Pentagon pada malam harinya, yang berujung pada konfrontasi brutal dengan tentara dan Marshal Amerika Serikat yang melindungi gedung tersebut. Ratusan demonstran ditangkap dan banyak lagi yang terluka, yang hanya semakin memicu kebencian terhadap perang. Pada saat yang sama, gerakan anti-perang juga mengangkat isu rasial dalam masyarakat Amerika, terutama terkait wajib militer bagi pria kulit hitam untuk bertugas di angkatan bersenjata. Beberapa orang marah karena masyarakat tidak memberikan komunitas kulit hitam di Amerika kesempatan yang sama seperti yang dinikmati oleh orang kulit putih Amerika. Karena itu, mereka memiliki lebih sedikit alasan untuk menghindari wajib militer. Yang lain dalam gerakan hak-hak sipil menyoroti bahwa pemerintah Amerika Serikat ingin pria kulit hitam pergi ke seberang dunia untuk memperjuangkan hak-hak rakyat negara lain. Padahal hak mereka sendiri di Amerika masih dibatasi. Tanpa diragukan lagi, kasus penolakan yang paling terkenal dengan alasan ini adalah petinju Muhammad Ali, yang kehilangan lisensi tinjunya dan diancam di penjara ketika ia menolak wajib militer. Pada tahun 1967, Martin Luther King menjadi sekutu yang kuat bagi gerakan anti-perang ketika ia secara terbuka menyuarakan penolakannya atas dasar moral. Ia mengecam pengalihan dana federal dari program domestik akibat perang, serta jumlah korban jiwa orang Afrika Amerika yang tidak sebanding dengan total tentara yang tewas dalam perang tersebut. Namun demikian, masih ada mayoritas kuat yang mendukung perang pada tahun 1968, dan kepercayaan terhadap kemenangan akhir masih tinggi. Namun ketahanan Amerika di semua tingkatan akan diuji lebih dari sebelumnya. Dengan Rolling Thunder gagal mencapai tujuannya untuk memaksa Vietnam Utara bernegosiasi, pertempuran di Vietnam Selatan pun terjebak dalam kebuntuan brutal, yang sebagian besar terdiri dari pertempuran regional oleh Viet Cong dan NVA. Menggunakan jalur Ho Chi Minh untuk melewati pertahanan Amerika dan Vietnam Selatan di dekat DMZ. Pasukan Amerika mampu mengejar musuh mereka secara agresif di Vietnam Selatan, tetapi mereka terbukti menjadi lawan yang sangat sulit ditangkap karena mampu lenyap begitu saja ke dalam hutan lebat. Pada Juli 1967, pimpinan Vietnam Utara percaya bahwa saatnya telah tiba untuk melakukan pertempuran besar dengan Vietnam Selatan dan sekutu Amerika mereka.
Menyadari situasi politik yang bergejolak di Saigon, Vietnam Selatan mengalami 3 kali pergantian kepemimpinan dalam 2 tahun, dan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap perang di Amerika Serikat. Mereka berspekulasi bahwa jika tekanan yang cukup diberikan kepada Amerika, mereka tidak akan lagi mampu mempertahankan upaya perang, setidaknya pada tingkat yang sekarang, tanpa dampak politik yang berat bagi Partai Demokrat Presiden Johnson. Dengan dukungan Amerika yang goyah, pemerintahan bermasalah di Saigon akan runtuh, membuat negara itu tidak mampu menggalang pertahanan dan akhirnya jatuh. Sebanyak 85.000 orang dipersiapkan untuk serangan besar-besaran. Untuk memancing pihak selatan agar lengah, pada bulan Oktober 1967, pihak utara mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan gencatan senjata selama 7 hari, dimulai pada 27 Januari 1968 dan berakhir pada 3 Februari. Untuk memperingati Tahun Baru Vietnam yang dikenal sebagai THEP. Pada kenyataannya, justru di tengah-tengah liburan inilah kaum komunis melancarkan serangan. Namun, dalam beberapa hari menjelang gencatan senjata, baik Badan Intelijen Amerika maupun Vietnam Selatan tidak memiliki petunjuk apapun tentang apa yang sedang terjadi. Untuk itu, setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah besar pasukan Vietnam Selatan diizinkan cuti, yang berarti mereka jauh dari kesatuan mereka ketika serangan akhirnya terjadi. Tak lama setelah tengah malam, pada 30 Januari 1968, markas besar Amerika Serikat di Nha Trang dihantam oleh tembakan mortir dan roket. 7 pangkalan lainnya diserang secara beruntun, namun pada jam-jam awal ini, pihak Amerika belum mengetahui seberapa besar skala kejadian yang sedang berlangsung. 24 jam kemudian, serangan utama terjadi, dan di antara kota-kota yang paling parah terkena adalah Saigon sendiri. Lapangan udara di Vietnam Selatan mendapat perhatian khusus karena efektivitas kekuatan udara Amerika. Dalam beberapa kasus, pesawat-pesawat Amerika lepas landas dan membombardir pasukan NVA dan Vietcong tepat di luar bahkan di dalam perimeter mereka sendiri. Di Saigon, Vietcong memiliki 6 target utama untuk direbut, yaitu Markas Besar ARVN dan Angkatan Laut, Pangkalan Udara Tan Son Nhut, Istana Kemerdekaan, Kedutaan Besar AS, dan Stasiun Radio Nasional. Vietcong berencana merebut sejumlah tank Vietnam Selatan yang mereka yakini ditempatkan di markas besar pasukan lapis baja Angkatan Darat, namun tank-tank tersebut telah dipindahkan 2 bulan sebelumnya. Di Stasiun Radio Nasional, para penyerang mencoba menyiarkan rekaman Ho Chi Minh yang menyerukan kepada rakyat kota untuk bangkit mendukung kaum komunis. Namun mereka gagal dan tewas ketika mereka meledakkan gedung tempat mereka berada agar tidak ditangkap. Sebuah tim beranggotakan 19 orang mencoba merebut kedutaan besar Amerika Serikat, namun berhasil dikalahkan. Saat para pembela kota mulai merebut kembali kendali, Vietcong mulai menyebar dan menyerang sejumlah rumah pejabat pemerintah dan personel militer yang masuk dalam daftar hitam. Pada pagi hari, tanggal 1 Februari, Kepala Kepolisian Nasional secara terbuka mengeksekusi seorang perwira VC yang ditangkap dengan pakaian sipil. Gambarnya diabadikan oleh fotografer Edward T. Adams dan seorang juru kamera lainnya. Gambar tersebut memenangkan penghargaan Pulitzer 1969 untuk fotografi berita aktual. Vietcong juga melakukan serangkaian kekejaman terhadap warga sipil yang mereka anggap tidak bisa dididik ulang agar mengikuti paham komunis atau tetap setia kepada pemerintah di Saigon. Ini termasuk pembantaian hingga 6.000 warga sipil dan tentara Vietnam Selatan selama pertempuran Hue. Beberapa hari sebelum gencatan senjata Tet diumumkan, garnisun marinir Amerika Serikat yang berbasis di Khe Sanh dekat perbatasan Laos mendapat serangan artileri. Serangan ini menandai dimulainya pengepungan Khe Sanh, sebuah pertempuran selama 77 hari yang merupakan salah satu pertempuran terpanjang dan paling berdarah sepanjang konflik ini. Bagi NVA dan Vietcong, pengepungan ini membangkitkan kenangan akan kemenangan mereka melawan Prancis dan impian untuk meraih keberhasilan serupa melawan Amerika. Tidak seperti Prancis pada tahun 1954, Amerika Serikat memiliki kekuatan senjata yang sangat mengagumkan untuk menahan serangan terhadap markas tersebut, termasuk menggunakan pembom strategis B-52 untuk meratakan area hutan yang luas, dan pesawat gunship seperti AC-47. Seiring pengemuan berlangsung, pengeboman yang intens membuat bagian-bagian lanskap di sekitarnya mulai terlihat seperti permukaan bulan, dengan vegetasi yang musnah dan tanah yang dipenuhi lubang-lubang bekas ledakan. Di Washington, sebuah model pangkalan dibangun untuk digunakan dalam memberi pengarahan kepada Presiden Johnson tentang situasinya. Pada bulan April, operasi gabungan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, Marinir, dan ARVN yang diberi nama Operasi Pegasus berjuang menuju garnisun, membebaskan para marinir di sana dan mengakhiri pengepungan. Namun, apa yang seharusnya menjadi alasan untuk merayakan justru mendapat kritik dari publik Aireksrik dan para politisi mereka yang mempertanyakan kebijaksanaan memilih untuk mempertahankan pangkalan daripada sekadar menarik marinir keluar dari bahaya.
Ketika pertempuran terus berlanjut setelah serangan Tet, sebuah tragedi terjadi yang menyebabkan kerusakan besar terhadap prestis Amerika Serikat dan opini dunia. Ketika pasukan Amerika Serikat dari Divisi Infanteri ke-23 melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil tak bersenjata di distrik Son Tin, Vietnam Selatan pada 16 Maret 1968. Sebanyak 504 orang tak bersenjata dibunuh, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan dalam beberapa kasus bahkan bayi. Sementara gadis-gadis yang baru berusia 12 tahun diperkosa secara beramai-ramai sebelum ditembak di dalam dan sekitar desa My Lai, semuanya oleh tentara Amerika. 26 tentara didakwa atas berbagai tindak pidana, tetapi hanya Letnan William Kelly Jr. yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan 22 penduduk desa. Awalnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup, tetapi hanya menjalani 3,5 tahun tahanan rumah. Cerita ini baru dipublikasikan ke masyarakat pada November 1969, yang semakin memicu sentimen anti-perang di Amerika Serikat atas kekejaman yang telah dilakukan oleh tentara. Pada akhirnya, serangan Tet merupakan kegagalan bagi Vietnam Utara dan Viet Cong. Ketika mereka keluar dari persembunyian, mereka langsung kewalahan oleh kekuatan senjata Amerika yang jauh lebih unggul. Dan akhirnya mereka kembali ke gaya perang gerilya mereka di pedesaan. Namun secara ironis, serangan Tet justru memberikan kemenangan politik terbesar bagi kaum komunis. Lonjakan dramatis korban jiwa Amerika Serikat selama serangan itu akhirnya mulai mengikis tekad rakyat Amerika untuk melanjutkan perang. Hal ini terlihat pada pemilihan pendahuluan di New Hampshire ketika 42% suara Demokrat diberikan kepada Eugene McCarthy yang berkampanye dengan janji akan menarik pasukan Amerika dari Vietnam. Johnson hanya menang tipis atas dirinya, meraih 49%. Namun jelas bahwa keadaan harus berubah. Pemerintahan Johnson sudah mulai mempertimbangkan untuk bertemu dengan Vietnam Utara dalam perundingan damai. Dan sebagai isyarat untuk mendorong hal ini, ia pertama-tama memerintahkan pengurangan operasi Rolling Thunder, dan akhirnya memerintahkan penangguhan, yang mengakhiri serangan udara terhadap Vietnam Utara. Pada tanggal 31 Maret 1968, ia berbicara kepada publik mengenai langkah-langkah di masa depan untuk membatasi keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Dalam pidatonya, ia mengatakan, "Saya tidak akan mencalonkan diri, dan saya tidak akan menerima pencalonan dari partai saya untuk masa jabatan lain sebagai presiden Anda." Opini publik AS yang mendukung perang telah merosot hingga hanya 26%. Dengan sekitar 30.000 orang Amerika tewas di Vietnam antara tahun 1961 dan 1968. Dan Johnson terpaksa harus memikul tanggung jawab saat pemilu 1968 semakin dekat. Partai Demokrat kalah, dan yang masuk ke Gedung Putih adalah tokoh Partai Republik Richard M. Nixon, meninggalkan Johnson untuk mundur dengan warisan sebagai orang yang telah membawa Amerika ke dalam perang paling buruk sepanjang sejarahnya, mengabaikan fakta bahwa ia mewarisi situasi di Vietnam dari Kennedy, yang masih sangat dicintai di Amerika Serikat. Nixon berkampanye dengan janji untuk menarik 500.000 tentara, penerbang, dan pelaut Amerika Serikat keluar dari Vietnam dengan cara apapun. Tetapi dia diam-diam mengakui kepada rekan-rekannya bahwa menurut pendapatnya, perang itu tidak bisa dimenangkan, setidaknya dalam konteks militer. Namun dia percaya bahwa dia bisa meyakinkan Vietnam Utara untuk meminta perdamaian jika dia menampilkan citra sebagai seseorang yang mudah berubah dan tidak stabil, apa yang dia sebut sebagai teori orang gila. Dan itu adalah kebalikan dari pandangan dunia yang agak suam-suam kuku terhadap Johnson. Terlepas dari bagaimana Vietnam Utara memandang Nixon, dia bertekad untuk mulai menarik pasukan Amerika dari Vietnam, tetapi dia juga bersikeras melakukannya dengan cara yang tidak membuatnya tampak sebagai kekalahan Amerika. Dia melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan Vietnam Utara di Paris, tetapi bersikeras bahwa mereka harus melibatkan pemerintah Vietnam Selatan, yang awalnya tidak diakui oleh Hanoi. Tekad Vietnam Utara justru semakin mengeras ketika pada 2 September 1969, pemimpin besar mereka Ho Chi Minh meninggal dunia setelah bertahun-tahun sakit-sakitan. Sekarang mereka menginginkan kemenangan untuk menghormati pria yang mereka anggap telah membebaskan mereka. Pada saat yang sama ketika melakukan perundingan damai, Nixon memulai kebijakan Vietnamisasi terkait operasi tempur, di mana lebih banyak pelatihan dan perlengkapan akan diberikan kepada IRVN agar mereka dapat mulai menggantikan unit-unit Amerika Serikat pertama yang dipulangkan pada tahun 1969. Memimpin pasukan ISREC yang kian menyusut ini adalah Jenderal Creighton Abrams yang menggantikan Westmoreland pada bulan Juni 1968. Westmoreland berulang kali berselisih dengan pemerintahan Johnson pada saat itu, karena ia telah menyerukan agar operasi darat diperluas ke Kamboja dan Laos untuk akhirnya menutup jalur Ho Chi Minh dan memutus suplai bagi pasukan komunis di selatan.
Dalam salah satu pengungkapan yang lebih mengejutkan yang terungkap kemudian, ditemukan bahwa ia telah memerintahkan persiapan untuk menyiapkan senjata nuklir sebagai rencana darurat di bawah operasi Fracture Jaw. Sesuatu yang langsung dihentikan oleh Gedung Putih begitu mereka mengetahuinya. Johnson tidak mau memperluas perang, tetapi Nixon sangat bersedia melakukannya. Pada bulan Maret 1969, setelah serangan baru dari komunis, Nixon memerintahkan USAF B-52 untuk melancarkan kampanye terhadap jalur Ho Chi Minh di Kamboja. Namun secara kontroversial, tanpa izin dari Kongres atau bahkan dari Kamboja. Catatan penerbangan bahkan diubah untuk menyembunyikan misi kru pembom. Setahun kemudian, pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan akhirnya melancarkan serangan terhadap posisi Viet Cong dan tentara Vietnam Utara di Kamboja. Sebuah kudeta yang didukung CIA di Kamboja membuat pasukan Kamboja akhirnya terlibat melawan pasukan komunis di negara mereka setelah bertahun-tahun menutup mata. Semua ini memperluas cakupan perang, namun hal itu justru makin membuat gerakan anti-perang di dalam negeri marah, yang menyebabkan kekerasan dalam demonstrasi di kampus-kampus perguruan tinggi AS terutama. Selama protes di Universitas Negeri Kent di Ohio pada 4 Mei 1970, kekerasan pecah antara para pengunjuk rasa dan anggota Garda Nasional yang mengakibatkan 4 pengunjuk rasa ditembak mati. Bagi banyak orang yang telah menyelesaikan tugas pertama mereka, impian untuk pulang seringkali menjadi pahit ketika mereka melihat sambutan yang bermusuhan menunggu mereka, seperti diludahi oleh para pengunjuk rasa di bandara. Dalam banyak kasus, hal ini membuat beberapa dari mereka secara sukarela menjalani tugas kedua. Pada tahun 2020, pria asal Mississippi, Clyde Moore, yang menjalani 3 kali tugas di Vietnam bersama Angkatan Udara, menjelaskan perasaan ini dalam sebuah wawancara dengan mengatakan, "Kamu pasti akan mengira aku gila saat aku memberitahumu ini. Aku merasa lebih nyaman di sana, karena kamu tahu apa yang sedang terjadi, dan kami benar-benar saling mendukung di sana. Itu adalah dunia yang berbeda." Kerusuhan di dalam negeri sampai ke pasukan Amerika Serikat yang tidak termasuk dalam penarikan awal. Perpecahan yang mendalam di antara ras, kelas, bahkan latar belakang agama, semuanya muncul ke permukaan, menyebabkan banyak unit AS kehilangan kohesi militer dan dalam banyak kasus disiplin militer dasar. Dalam periode antara tahun 1969 dan 1971, tercatat ada 700 serangan terhadap perwira oleh prajurit, dan setidaknya 83 diantaranya mengakibatkan perwira tersebut tewas. Situasi ini diperparah oleh penyalahgunaan narkoba yang meluas di antara para prajurit dan dengan operasi tempur AS yang semakin bersifat defensif. Sepanjang tahun 1970 dan 1971, 4 kali lebih banyak prajurit yang dirawat akibat penyalahgunaan narkoba dibandingkan akibat pertempuran dengan musuh. Dengan semakin banyak pasukan Amerika Serikat yang ditarik mundur, suasana umum saat itu adalah tidak ada yang ingin dikenang sebagai orang terakhir yang tewas di Vietnam. Bagi Angkatan Bersenjata Vietnam Selatan, Vietnamisasi perang membuat jumlah mereka meningkat drastis berkat investasi yang lebih besar dalam persenjataan dan pelatihan oleh Amerika, serta wajib militer secara luas untuk mengisi barisan mereka. Pada satu titik, Angkatan Udara Vietnam Selatan memiliki persediaan pesawat yang akan menjadikannya yang terbesar keempat di dunia. Meskipun sebagian besar adalah pesawat serang darat ringan dan hanya beberapa jet supersonik seperti Northrop F-5 Freedom Fighter. Sudah waktunya bagi ARVN yang telah diremajakan dan kebijakan Vietnamisasi itu sendiri untuk diuji. Pada 8 Februari 1971, mereka melaksanakan operasi Lam Son 719 yang melibatkan 20.000 pasukan didukung oleh tank dan helikopter menyerang ke Laos untuk menyerang jalur Ho Chi Minh dan menghancurkan pos komando regional NVA. Pasukan IS hanya akan dibatasi untuk memberikan dukungan udara saja karena Kongres sekarang telah melarang penggunaan pasukan darat IS di luar Vietnam Selatan. Operasi ini berakhir dengan bencana. Jumlah korban bervariasi tergantung sumbernya, tetapi beberapa menyatakan sebanyak 8.000 tentara Vietnam Selatan tewas, sementara tank dan helikopter ditinggalkan di medan perang. Bencana Lam Son 719 tidak menumbuhkan kepercayaan bahwa Vietnam Selatan akan mampu mempertahankan diri ketika Amerika Serikat akhirnya menarik diri. Dan hal ini membuat perundingan perdamaian menjadi sangat penting. Dengan negosiasi di Paris dan beberapa pembicaraan di balik layar yang mengalami kebuntuan, Nixon malah memutuskan untuk mendekati Uni Soviet dan Tiongkok untuk meminta bantuan mendorong Vietnam Utara agar setuju pada penyelesaian damai. Seperti halnya AS, baik Beijing maupun Moskow tidak ingin perang itu berlanjut lebih lama lagi, meskipun keduanya tidak bersedia menghentikan pengiriman senjata ke Vietnam Utara. Hal ini pada akhirnya membuat Presiden Nixon melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok pada tahun 1972, sebagai Presiden AS pertama yang sedang menjabat saat melakukannya, di mana di antara hal-hal lainnya, mereka membahas upaya menekan Hanoi untuk mengakhiri perang. Namun, Vietnam Utara menolak untuk mendengarkan.
Pada Januari 1972, dari 500.000 pasukan Amerika di Vietnam saat ia mulai menjabat, Nixon telah mengurangi jumlah itu menjadi sekitar 130.000. Dan sebagian besar pertempuran melawan komunis dilakukan oleh ARVN. AS masih mempertahankan kekuatan udara, angkatan laut, dan artileri yang kuat di Vietnam Selatan untuk mendukung Vietnam Selatan. Namun mereka sendiri sebagian besar mengambil posisi bertahan, kecuali sejumlah penasihat yang bergabung dengan ARVN dalam operasi. Didorong oleh kinerja buruk ARVN di Laos, tentara Vietnam Utara memutuskan untuk melakukan serangan baru yang berani pada tahun 1972, yang berbeda dari apapun yang pernah mereka coba sebelumnya. Seperti pada peristiwa Tet, mereka sekali lagi akan keluar dari persembunyian dan menghadapi ARVN serta unit Amerika manapun yang mereka temui dalam pertempuran terbuka. Namun, perbedaannya kali ini adalah alih-alih menggunakan pasukan infanteri secara dominan, Vietnam Utara akan menggunakan sejumlah besar tank, memberi mereka kekuatan tembak berat sendiri untuk menghancurkan musuh. Sebagian besar tank yang mereka miliki adalah T-54 dan PT-76, amfibi yang dipasok oleh Soviet, yang terbukti sangat berharga untuk menyeberangi sungai. Namun, mereka juga memiliki beberapa T-3485 peninggalan Perang Dunia II. Serangan dimulai pada 30 Maret 1972 dengan 30.000 pasukan menerobos melintasi DMZ dan dari Laos. Pada 5 April, 20.000 lagi pasukan komunis menyerang dari Kamboja. Pada saat itu, Nixon telah memberikan izin. Tanggapan berupa dimulainya kembali pengeboman Vietnam Utara oleh pesawat-pesawat Amerika yang bertujuan untuk mengganggu jalur pasokan ke pasukan komunis di selatan. Tidak seperti kampanye Rolling Thunder sebelumnya, kampanye baru ini tidak melarang serangan ke kota pelabuhan Haiphong, di mana banyak peralatan Soviet dikirimkan. Pesawat-pesawat Amerika Serikat akan menjatuhkan 11.000 ranjau di pintu masuk Haiphong dan pelabuhan-pelabuhan lainnya, mengganggu sekitar 85% impor militer Vietnam Utara. Target berikutnya adalah emplasmen kereta api dan jembatan kereta api yang menuju ke Tiongkok. Dan inilah pertama kalinya bom berpemandu laser digunakan dalam perang ketika dijatuhkan oleh F-4 Phantom pada 27 April. Nixon kemudian mengizinkan kampanye yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk mengisolasi Vietnam Utara dari pasokan luar dan menghancurkan kemampuannya untuk menyimpan serta mengangkut pasokan ke garis depan di selatan. 414 misi diterbangkan hanya pada hari pertama operasi Linebacker. Dan sekali lagi, Angkatan Udara Vietnam Utara bangkit untuk menghadapi penyerang Amerika. Namun sekarang, situasinya jauh kurang menguntungkan bagi mereka. Terutama karena para pilot Angkatan Laut Amerika Serikat telah sepenuhnya dilatih ulang, tidak hanya dalam pertempuran udara ke udara, tetapi secara khusus untuk melawan MiG yang digunakan oleh Angkatan Udara Vietnam Utara. Pasukan Amerika Serikat berhasil menembak jatuh 11 MiG pada hari pertama dalam pertempuran udara paling sengit selama perang. Namun ancaman MiG sama sekali belum hilang, karena Angkatan Udara Vietnam Utara berhasil menembak jatuh 5 F-4 pada tanggal 10 Mei. Dampak dari operasi Linebacker langsung terasa di selatan ketika pasukan komunis mulai kekurangan amunisi, bahan bakar, dan persediaan. Sebanyak 70% dari persediaan yang dialokasikan untuk ofensif dihancurkan atau dicegah mencapai pasukan di garis depan, yang juga menjadi sasaran pemboman udara yang intens. Dan pada musim panas, serangan itu terhenti. Vietnam Utara sekali lagi kembali ke meja perundingan, dan Nixon memerintahkan serangan udara kini dibatasi hanya di selatan garis lintang ke-20. Selama beberapa bulan berikutnya, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Dr. Henry Kissinger dan anggota Politbiro Vietnam Utara Le Duc Tho akan bertemu di Paris untuk membahas syarat-syarat perdamaian. Di antara syarat yang dibahas adalah janji dari pihak utara untuk berhenti mengirim pasukannya ke selatan dan membebaskan sejumlah tawanan perang Amerika Serikat. AS setuju untuk menarik semua pasukannya dan membentuk kesepakatan pembagian kekuasaan di selatan antara Viet Cong dan pemerintah Saigon. Sepertinya perdamaian sudah di depan mata, kecuali di Saigon, Presiden Vietnam Selatan Nguyen Van Thieu menolak untuk menyetujuinya. Masalah utamanya adalah setelah berperang demi kemerdekaan Vietnam Selatan, Amerika Serikat sekarang justru menyerahkan kekuasaan kepada Viet Cong. Kissinger mencoba bernegosiasi dengan kedua pihak yang berselisih secara politik, tetapi tidak membuahkan hasil. Pada 16 Desember 1972, Vietnam Utara menarik diri dari pembicaraan damai. Nixon sangat marah. Untuk memaksa pihak utara kembali ke meja perundingan, Nixon memerintahkan Operasi Linebacker II, yaitu pengeboman tanpa batas di Vietnam Utara. Pada 18 Desember 1972, 129 pesawat pengebom B-52, didukung oleh banyak pesawat tanker dan pesawat tempur, melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Hanoi dan 3 pangkalan udara NVA. 3 dari pesawat pengebom ini akan ditembak jatuh oleh rudal permukaan ke udara SA-2.
Malam berikutnya, pasukan tonga bom lainnya menyerang emplasmen kereta api dan pembangkit listrik, dan 7 lagi B-52 berhasil dijatuhkan oleh rudal SAM. Pemboman akan terus berlanjut hingga 24 Desember, ketika jeda Natal selama 36 jam diperintahkan. Selama waktu itu, para pemimpin Yusef mendapat sorotan tajam atas kerugian yang dialami oleh B-52. Operasi dilanjutkan kembali pada 26 Desember dengan pemboman udara besar-besaran di seluruh Vietnam Utara, termasuk di Hanoi, Haiphong, dan sekitarnya. Dukungannya lebih besar diberikan kepada B-52, termasuk pesawat pengacau seperti IE-6A milik Angkatan Laut, pendahulu dari IA-6B Prowler yang terkenal, dan pesawat khusus yang dirancang untuk mencari serta menghancurkan radar yang memandu SAM yang dikenal sebagai Wild Weasels. Kerugian B-52 pun menurun, tetapi pasukan itu masih jauh dari lolos tanpa kerugian. Pengeboman akan terus berlanjut hingga 29 Desember dan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur Vietnam Utara. Ada kecaman luas terhadap pengeboman tersebut, terutama ketika Hanoi menunjukkan gambar sebuah rumah sakit yang terkena dampak kehancuran dan mengklaim bahwa 1.624 warga sipil tewas dalam kampanye itu. Namun pihak Vietnam Utara setuju untuk kembali ke Paris, meskipun mereka ingin menegaskan bahwa itu demi kepentingan perdamaian dan bukan karena pengeboman. Pihak Vietnam Utara menolak untuk mengubah persyaratan yang telah mereka setujui dalam perjanjian sebelumnya, dan Presiden Thieu juga menolak hal yang sama. Nixon ikut campur dan mengancam akan menggulingkan Thieu, sehingga dengan sedikit pilihan, Thieu pun setuju. Pada bulan Januari 73, AS menandatangani perjanjian tersebut sebagai Persetujuan Damai Paris, dan keesokan harinya, gencatan senjata resmi diumumkan. Nixon merasa telah mendapatkan apa yang ia anggap sebagai perdamaian dengan kehormatan. AS tidak membuang waktu untuk menarik pasukan tempur terakhirnya, dan Vietnam Utara mulai membebaskan tawanan perang ASEC termasuk John McCain. Banyak dari mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk setelah bertahun-tahun mengalami penyiksaan fisik, dan John McCain sendiri kesulitan mengangkat lengannya di atas bahu selama sisa hidupnya. Pada 29 Maret 1973, unit militer Amerika terakhir meninggalkan Vietnam, dan pada 19 Juni, Kongres mengesahkan undang-undang yang melarang keterlibatan militer Amerika Serikat di masa depan dalam operasi militer di Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sementara Angkatan Laut Amerika Serikat mulai membersihkan ranjau yang telah mereka tanam di lepas pantai Vietnam Utara. Dari 500.000 tentara pada tahun 1968, pada 31 Desember 1973, hanya ada 50 personel militer Amerika yang tersisa di Vietnam. Sementara Nixon telah menepati janjinya untuk menarik pasukan, pertempuran tetap berlanjut dengan pertempuran sporadis antara Viet Cong dan pasukan ARVN. Pasukan Amerika masih saja terlibat dalam pertempuran ini, dan 168 orang Amerika tewas di Vietnam pada tahun 1973, meskipun telah ada perjanjian damai Paris. Kedua belah pihak tidak saling percaya dan sering menuduh satu sama lain melanggar perjanjian damai. Pertempuran pun tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir saat Milapu tahun 1974 dimulai. Dan situasi menjadi semakin buruk bagi Presiden Thieu ketika Amerika Serikat mulai menarik sebagian dukungan keuangannya karena berusaha menjauhkan diri dari Vietnam sebisa mungkin. Setelah banyak pertimbangan, Partai Komunis di Hanoi memutuskan untuk menyerang Vietnam Selatan lagi dalam serangkaian serangan baru yang digambarkan sebagai perebutan wilayah oleh pihak Vietnam Selatan. Presiden Thieu mengandalkan dimulainya kembali serangan udara oleh Amerika Serikat untuk membela negaranya, tetapi Kongres telah membatasi tindakan Nixon, dan Vietnam Selatan kini sendirian. Didorong oleh situasi ini, Vietnam Utara melancarkan serangan baru pada bulan Maret 1973 dan mulai memukul mundur pasukan ARVN. ARVN memang melancarkan serangan balasan yang berhasil terhadap posisi musuh di Kamboja, tetapi biayanya sangat tinggi sehingga tidak banyak yang bisa dirayakan. Pada saat yang sama, ARVN mengalami kerugian besar dengan banyaknya desersi massal, sementara pengangkutan logistik terganggu oleh banjir pengungsi di jalan-jalan yang melarikan diri dari pertempuran. Pada bulan Desember 1974, kaum komunis mengalahkan ARVN hanya 75 mil timur laut Saigon setelah menyerang dari basis mereka di Kamboja. Vietnam Utara menunggu intervensi Amerika, tetapi sekali lagi tidak ada yang terjadi. Pada saat itu, Nixon telah lengser dari jabatan presiden setelah skandal Watergate. Dan meskipun ia ingin membantu Vietnam Selatan, Presiden Gerald Ford yang baru saja dilantik dilarang untuk melakukannya oleh Kongres. Karena yakin tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka, tentara Vietnam Utara bersiap untuk melakukan serangan lagi pada bulan Maret 1975. Mereka memperkirakan kampanye untuk merebut Saigon dan menguasai Vietnam Selatan akan berlangsung sekitar 2 tahun. Serangan dimulai pada 10 Maret 1975.
Tetapi dalam waktu sebulan, ARVN mulai benar-benar runtuh, dengan 100.000 dari mereka ditawan. Pada 4 April 1975, Amerika Serikat mulai mengevakuasi anak-anak dari Vietnam Selatan untuk menghindari pertempuran. Disebut Operasi Baby Leaf, pesawat pertama yang terlibat, sebuah C-5 Galaxy raksasa, jatuh saat lepas landas, menewaskan 138 orang, termasuk 78 anak-anak. Tentara Vietnam Utara dan Viet Cong terus bergerak menuju Saigon, dan pada 21 April 1975, Presiden Thieu menyampaikan pidato di mana ia menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya Vietnam Selatan sebelum mengundurkan diri dan melarikan diri ke Taiwan. Penggantinya, Tran Van Huang, hanya bertahan 1 minggu sebelum mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan kepada Jenderal Man Vin, orang yang sama yang telah menggulingkan Presiden Diem pada tahun 1963. Dengan Saigon dikepung, Vin menyerah 2 hari kemudian pada 30 April. Di Kedutaan Besar Amerika Serikat ada upaya putus asa untuk mengevakuasi staf dan warga sipil Amerika ke kapal perang Amerika Serikat yang sudah menunggu. Ribuan penduduk Saigon mengepung kedutaan, berharap bisa menumpang salah satu helikopter evakuasi, namun hanya sedikit yang berhasil. Para pilot ARVN dan Angkatan Udara Vietnam Selatan sering membawa keluarga mereka ke dalam pesawat militer dan terbang ke kapal-kapal Amerika Serikat. Kadang-kadang menjatuhkan pesawat ke laut untuk memaksa pelaut Amerika menyelamatkan mereka. Vietnam Utara akan memperkuat cengkeraman mereka di selatan sebelum secara resmi menyatukan negara sebagai Republik Sosialis Vietnam. Untuk menghormati jasanya, Saigon diubah namanya menjadi kota Ho Chi Minh. Perang untuk penyatuan Vietnam setelah Perang Indochina pertama berlangsung selama 19 tahun, 5 bulan, 4 minggu, dan 1 hari. Perang itu merenggut nyawa hampir 4 juta orang Vietnam. Bagi Amerika Serikat, Vietnam adalah luka yang kemungkinan tidak akan sembuh selama beberapa generasi. 53.318 personel militer Amerika Serikat kehilangan nyawa mereka dalam perang itu. Dan perang itu meninggalkan dampak yang mendalam pada jiwa bangsa Amerika, memengaruhi kebijakan luar negeri bahkan dalam negeri selama bertahun-tahun ke depan. Pertanyaan tentang kebijaksanaan perang itu, tindakan pasukan Amerika Serikat, serta taktik dan teknologi yang digunakan akan terus diperdebatkan oleh para sejarawan selama bertahun-tahun ke depan. Di Washington, sebuah monumen didirikan pada tahun 1982 untuk memperingati semua personel Amerika Serikat yang tewas dalam konflik tersebut dan mencantumkan nama-nama mereka satu persatu. Seperti kebanyakan konflik dalam beberapa dekade setelahnya, semakin banyak kisah keterlibatan Amerika Serikat dalam perang yang diungkapkan dalam buku dan jurnal, sehingga kisah pribadi para prajurit yang sering diabaikan dalam buku sejarah tidak terlupakan. Pada tahun 2015, Gregory Hamilton menerbitkan buku McNamara's Folly, penggunaan tentara ber-IQ rendah dalam Perang Vietnam. Ini menceritakan kisah tragis tentang pemanggilan wajib militer pria-pria yang seringkali memiliki keterbatasan mental untuk bertugas di militer, sesuatu yang sama sekali tidak cocok bagi mereka. Pada tahun 2020, Larry Sanders menerbitkan bukunya yang menceritakan bagaimana rasanya menjadi tentara gay yang merahasiakan orientasi seksualnya dalam perang dan risiko yang dihadapi jika ketahuan di militer Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Amerika Serikat dan Vietnam semakin membaik, dengan wisatawan Amerika mengunjungi negara tersebut untuk berkeliling ke medan perang tempat kakek atau ayah mereka pernah bertempur di tahun 60-an dan 70-an. Yang lebih signifikan lagi, pada tahun 2018, kapal induk AS USS Carl Vinson melakukan kunjungan diplomatik ke Pelabuhan Da Nang. Ini adalah pertama kalinya kapal induk Amerika mengunjungi negara tersebut sejak perang, yang kemudian disusul oleh kunjungan dari USS Theodore Roosevelt pada bulan Maret 2020. Semoga peningkatan hubungan ini akan membantu mengakhiri bayang-bayang perang brutal dan berdarah yang memiliki dampak begitu besar terhadap dunia, jauh melampaui medan perang tempat perang itu terjadi.